Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Jalan tol Pelabuhan 1 dari arah Wiyoto Wiono yang kita lewati saat ini akan tersambung dengan jalan tol Pelabuhan 2 ataupun Harbor Road 2 di sekitar JIS. Bahkan pilar-pilar yang ada di pinggir kali sudah terhubung satu sama lain membentuk jembatan layang. Secara desain untuk area di sekitar JIS ataupun Ancol Timur akan seperti ini. Ada on-ramp dan off-ramp ke arah TGPA ataupun Terminal Peti Kemas Tanjung Priuk. Kemudian ke arah Cawang itu juga akan ada sambungan ke tol Harbor Road 2 yang nantinya secara langsung akan bisa menuju ke Pluit tanpa ada interchange di bagian tengah. Nah, desain yang ada di sekitar Jalan RE Marta Dinata di samping rel adalah seperti ini. Terdapat jalan tol di sisi selatan dan juga di sisi utara. Untuk pekerjaan lebih banyak di sisi selatan, mungkin untuk sisi utara adalah pada tahap berikutnya. Pada desain awal kita sempat melihat adanya rencana sambungan dari tol Jor 1 di akses masuk Pelabuhan Tanjung Priuk di sekitar Koja, dan jalan yang ada di samping ini sepertinya adalah jalan yang akan diteruskan untuk menuju ke Terminal Peti Kemas dan juga tersambung dengan tol Harbor Road 2. Jadi nanti ya para pengendara ataupun kendaraan-kendaraan berat, kendaraan-kendaraan truk trailer yang keluar masuk pelabuhan dapat menggunakan akses jalan tersebut tanpa harus ke pintu tol Kebon Bawang dan dilanjutkan ke tol dalam kota ya, dan terus ke tol pelabuhan. Ini adalah gerbang tol Kebon Bawang di Tanjung Priok. Nah, pembangunan tol Harbor Road 2 itu secara posisi berada di kedua sisi tol Pelabuhan 1. Dan yang kita lihat di beberapa titik memang ada bangunan-bangunan yang berada di bawah, di pinggir dari tol Harbor Road 1 ataupun tol Pelabuhan 1 Ancol ke arah Pluit, itu ada yang dibongkar. Karena bangunan-bangunan tersebut berada di area yang seharusnya tidak boleh mendirikan bangunan ya. Dengan begitu maka area-area itu setelah dibongkar akan dilakukan pembuatan ataupun pembangunan tiang-tiang, pilar-pilar yang nantinya akan menopang tol Harbor Road 2. Perjalanan kita akan mulai dan pantau dari arah gerbang tol Papanggo. Nah, gerbang tol ini juga baru, itu merupakan akses menuju ke JIS ataupun Jakarta International Stadium selain yang arah Kemayoran, Mangga 2 dan Gunung Sahari. Dan itu mempersingkat waktu tempuh apabila akan ke stadion ya. Di samping kanan dapat kita lihat itu ada girder launcher yang berfungsi untuk menyusun beton-beton girder satu sama lain membentuk jembatan layang, dan ada yang disambungkan dengan jalur yang kita lewati saat ini di sebelah kiri ataupun di sisi barat dan juga di sebelah kanan di sisi timur. Yang di atas di depan kita ini adalah yang akan menyeberang ke arah Tanjung Priuk ya. Ada dua jalur, on ramp dan off ramp, jalur keluar dan jalur masuk. Sedangkan yang di samping kita ini nantinya akan terhubung dengan jalur yang kita lewati ataupun tol Pelabuhan 1. Dari itu maka kita apabila ingin menuju ke Simpang Susun Pluit bisa langsung naik ke tol Harbor Road 2 nantinya setelah selesai, dan sampai di Simpang Susun Pluit mungkin akan lebih cepat karena tidak ada lagi simpang susun di tengahnya. Di depan Jakarta International Stadium di pinggir kali dapat kita lihat itu pilar-pilar dari tol layang Harbor Road 2 sudah tersambung dengan baik menggunakan box girder yang cukup panjang disusun-susun membentuk jembatan layang. Kemudian masih ada pekerjaan lanjutan ke arah Kemayoran. Dapat kita lihat ada girder launcher. Fungsinya dari launcher ini adalah seperti crane mengangkat dari box girder beton ya. Kemudian disusun-susun di atas pilar-pilar disambungkan satu sama lain membentuk jembatan layang. Ke arah pintu air yang ada di sini ataupun rumah pompa dapat kita lihat pilar-pilarnya lebih turun dibandingkan di sekitar JIS karena tadi ada crossing ya dengan tol Harbor Road 1 ataupun tol Pelabuhan 1. Nah, ini exit
ke arah Mangga 2, ke arah Kemayoran dan juga PRJ Ancol Senen. Biasanya cukup padat exit ini terutama pada hari-hari libur dan masa cuti sekolah ya. Nah, di bagian depan langsung dapat kita lihat pilar-pilar yang makin lama makin rendah, namun nanti akan tinggi kembali di dekat Simpang Susun Kemayoran. Untuk area di pinggir rel kereta dapat kita lihat ada lokasi-lokasi pembuangan sampah, kemudian ada bangunan-bangunan liar dan juga area-area yang dipakai untuk menempatkan barang-barang bekas. Hal-hal tersebut sebenarnya mudah-mudahan ke depan dapat ditata lebih baik lagi ya, terutama kerjasama kolaborasi antara KAI, pemerintah kota Jakarta, ya, mungkin Jakarta Utara, dan Dinas Perhubungan serta mungkin aparat dari TNI Polri melakukan penertiban dan membuat kawasan ini menjadi jauh lebih bersih, lebih rapi, maka akan lebih baik. Nah, di sini persis di Simpang Susun Kemayoran, ini pilar-pilarnya sebenarnya sudah berdiri dan cukup tinggi. Selepas dari Simpang Susun Kemayoran, ke kanan ini ke arah Ancol dan kita akan lurus menuju ke Gunung Sahari. Ini ulingnya nampaknya lupa menutup tempat charge baterai. Jalan RE Marta Dinata di kawasan ini dibagi menjadi 2 jalur lagi. Terdapat 1 lajur dan 1 lajur ya masing-masingnya untuk kendaraan dapat melewati. Kendaraan-kendaraan yang melalui jalan ini biasanya juga adalah kendaraan-kendaraan besar dan tentu harus ekstra hati-hati bagi para pengendara, apalagi jalan lajur yang dilewati cukup sempit. Diharapkan dapat bersabar karena kalau harus memotong ataupun mendahului maka pastikan benar-benar aman. 2 jalur ini dibatasi oleh barrier beton ya, agar tidak mudah satu sama lain pindah jalur. Jadi jalan RE Marta Dinata tadinya di sini cukup luas ya, punya 2 lajur masing-masingnya. Hanya saja lajur ataupun jalur yang di sisi selatan itu dipakai untuk keperluan pembangunan pilar-pilar. Tampak di bagian samping sudah ada kotak-kotak pondasi. Ya, kemudian ada ekskavator vibro di sini berfungsi untuk menanamkan ataupun membenamkan dari sheet pile baja di dinding-dinding pondasi agar tidak mudah runtuh ya ke 4 sisinya ke area pondasi, karena pekerjaan-pekerjaan pondasi ini adalah pekerjaan-pekerjaan dasar sebagai penopang pilar layang dari tol Harbor Road 2. Terkadang area yang kita lewati ini juga banjir ya. Biasanya curah hujan yang tinggi, kemudian ditambah lagi pasang dari air laut. Nah, untuk pasang sendiri sebenarnya Jakarta itu sedang mempersiapkan NCICD namanya, ataupun tanggul raksasa yang bisa melindungi pantai utara Jakarta dari naiknya permukaan air laut, apakah itu karena erosi atau juga turunnya permukaan tanah akibat air tanah yang sudah semakin berkurang. Nah, ini pekerjaan fokus di sisi selatan ataupun bukan di arah Ancol ya. Untuk yang di arah Ancol, Taman Impian Jaya Ancol di seberang itu mungkin akan dilanjutkan di fase berikutnya. Dengan adanya di jalur selatan paling tidak arus kendaraan dari arah Ancol Timur, dari arah JIS, dari arah Tanjung Priuk punya 1 jalur terpisah dan langsung menuju ke Simpang Susun Pluit.
Kita akan lurus naik di flyover yang di bawahnya ada titik temu antara Jalan RE Marta Dinata dengan ujung Jalan Gunung Sahari. Dan di ujung Jalan RE Marta Dinata yang bertemu Gunung Sahari, di sini dapat kita lihat pilar-pilar yang sudah berdiri, namun pier head-nya itu setengah lebih sedikit. Dan itu modelnya adalah seperti ini. Kemudian ada yang full, nantinya akan disambungkan dengan beton-beton girder dan membentuk jembatan layang yang tentunya lebih tinggi dari flyover yang kita lewati. Untuk area di bagian pinggir, di sini sudah ada alat-alat beratnya dan sudah ditutup juga beberapa bagian ataupun lajur yang ada, sehingga kendaraan yang melintasi itu mungkin akan sedikit mengecil, menyempit jalurnya dan kadang tersendat kalau arusnya cukup ramai. Kita tidak naik tol, kita terus ke arah Alexis dan terus ke Jalan Lodan, nanti akan menyeberang. Ke arah akses tol ini belum tersambung menggunakan box girder seperti yang ada di atas ini, lebar. Nantinya di atas akan punya 3 lajur, jadi ada 3 baris kendaraan di sana ditambah 1 lajur untuk bahu jalan. Ya, sama dengan standar yang ada di tol Pelabuhan 1 di seberang kali ya. Ini sudah cukup lebih banyak tersambung box girdernya. Wow, sepeda motornya langsung gas. Nah, area ini kalau dibuat lebih bersih, lebih rapi, apalagi ada taman-taman di bawah layang tol, itu akan jauh lebih bagus. Hanya saja mungkin ya, oknum-oknum itu biasanya mudah sekali memanfaatkan lahan-lahan yang tidak dikontrol ya, ataupun lahan-lahan yang jarang ada yang teriak ataupun menegur ataupun komplain kalau mereka menggunakannya. Terdapat rangka-rangka baja ya di bagian pinggir, nampaknya ini akan dinaikkan oleh si crane yang ada sehingga menjadi kaki berikutnya dari launcher di sisi belakang. Kemudian di depan kita ini tadinya adalah banyak bangunan-bangunan yang ada di pinggir kali dan itu semuanya sudah dibongkar, sudah rapi, lebih rata lagi, lebih punya ruang yang cukup banyak bagi penyiapan pilar-pilar, pondasi-pondasi penopang dari tol Harbor Road 2. Nah, biasanya kita lihat di sisi selatan, ini sudah di sisi utara. Untuk sisi utara, di sini mulai ada pekerjaan di bagian tengah, ini di Jalan Lodan. Arus kendaraan dialihkan ke pinggir. Kemudian di bawah dari tol Pelabuhan 1 itu walaupun ada yang dipagar, ada yang tidak, suka ada yang memanfaatkan untuk misalnya menaruh barang bekas, untuk parkir, atau juga untuk berdagang dan untuk lainnya. Nah, ini benar-benar perlu diawasi dan juga ditutup. Sisi utara di sini juga sudah mulai ada pondasi-pondasi ya, ini ada pekerjaannya, sudah ada yang berdiri juga pilarnya, bagian pondasi bawahnya dan tulang-tulangnya ke atas. Ekskavator dikerahkan untuk penggalian-penggalian dan pemindahan tanah-tanah lahan ya yang akan disiapkan untuk pondasi. Berarti nanti akan ada di sepanjang sini. Kemudian di bagian pinggir dari tol Pelabuhan 1 di sebelah kali kecil itu nanti pilarnya akan ke arah sana. Sudah banyak juga bangunan yang dibongkar. Nah, ini ada bangunan-bangunan di pinggir jalan, kita belum tahu statusnya seperti apa. Ya, kalau bisa ditata lebih baik, tentu baiknya ditata, relokasi ya,
para warganya ditempatkan misal di rumah-rumah susun atau juga di hunian-hunian vertikal. Barusan Ducati lewat. Kita masuk ke jalan Tongkol. Sebenarnya di sepanjang jalan ini juga ada pekerjaan ya. Kalau kita perhatikan ada area-area yang ditutup dan merupakan bagian dari program proyek strategis nasional. Kita kasih lewat PSN ya. Pekerjaan ini adalah pembuatan dan perluasan jaringan pipa untuk IPAL ataupun instalasi pengolahan air limbah, karena yang kita ketahui Jakarta dari gedung-gedung, dari rumah-rumah hunian itu air limbahnya mungkin dibuang ke tanah ya, dibuatkan septic tank atau juga tempat-tempat pembuangan limbah, lalu terkadang malah juga dialirkan ke kali ya langsung. Nah, limbah-limbah tersebut lewat pipa-pipa yang ada akan dialirkan ke sebuah kawasan di Muara Karang, lalu di sana dimurnikan barulah dibuang ke laut. Sedangkan sisa-sisanya itu akan dimurnikan lebih tepatnya. Nah, di jalan Tongkol ke arah kota ya, di sini dapat kita lihat pilar-pilar sudah berdiri dan itu persis berada di samping Tol Harbor 2 di dekat arus kendaraan dari arah Pluit ke arah Ancol. 1, 2, 3, 4. Area ini biasanya dipakai untuk parkir-parkir truk-truk ya, truk-truk besar, truk-truk logistik. Sebenarnya ini adalah lahan milik pemerintah harusnya yang ada di bawah tol dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan apapun. Ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pembangunan Tol Harbor 2 membuat kawasan yang sebelumnya ada bangunan liar atau juga tempat-tempat parkir menjadi jauh lebih tertata. Ini di bawah kolong tol, kurang lebih seperti ini pemandangannya. Dan ini adalah layang Tol Harbor 2 di sisi selatan dari Tol Pelabuhan 1 di dekat Jalan Tongkol atau di sekitar Sunda Kelapa. Kondisinya seperti ini. Nah, jalan Tongkol ini juga melintas di atasnya rel kereta, dan itu untuk jurusan kereta dari arah Angke Duri ke arah Kampung Bandan. Ya, ini termasuk PSN yang tadi IPAL. Kemudian di bagian kanan ini ada lokasi binaan bagi para pedagang yang ada di Kota Tua ataupun di dekat stasiun Beos. Sebenarnya mereka dikonsentrasikan di sini agar mudah dikontrol, dibersihkan, dan diawasi. Hanya saja area ini kan cukup jauh ya dari stasiun, maka para pedagang UMKM tersebut kembali ke arah stasiun kota atau juga di dekat museum. Baik, Tol Harbor 2 diharapkan selesai pada tahun 2026. Itu mungkin tahap 1 ya. Tahap berikutnya belum diketahui. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.